Hai semua, dengan saya Samsul Priyadi dari Schneider Electric. Jadi hari ini kita akan bahas soal DCIM 3.0 ya, Data Center Environment Management. Seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting sekali sebuah data center secara sistem untuk dimonitoring. Nah, terus apa sih bedanya DCIM 1, DCIM 2.0, DCIM 3.0? Kita akan bahas saat ini. Sebelum kita masuk ke materi DCIM 3.0, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itulah, saya akan perkenalkan dulu siapa Schneider. Jadi Schneider itu adalah perusahaan Prancis yang diciptakan 1836, kemudian menuju dari steel industry, berubah menjadi power control industry di abad ke-20, dan saat ini Schneider Electric menjadi perusahaan energi manajemen. Ya. Untuk diketahui, divisi kami adalah divisi IT atau Secure Power, dan awal mula divisi kami ada itu sejak tahun 2007 ketika EPC Product American Power Conversion diakuisisi oleh Schneider Electric. Untuk Indonesia sendiri, ini tahun ke-50 kita ada, jadi kita berdiri di Indonesia itu tahun 1973 saat itu. Saat ini kita sudah punya ada pabrik di Cikarang dan Batam, kemudian karyawan sendiri udah lebih dari 4.500 orang. Kemudian kita bergerak di building, kemudian perumahan, data center, grid, pabrik, dan sebagainya gitu ya. Untuk saya sendiri berasal dari divisi Secure Power atau yang sangat fokus ke IT atau data center. Seperti Bapak Ibu ketahui, banyak banget produk punya Schneider ya, dari mulai breaker, kemudian juga MCB dan sebagainya. Nah, untuk divisi kami, divisi Secure Power, kita punya produk-produk yang berhubungan sama data center. Produk pertama adalah UPS. Kita punya UPS dari yang paling kecil. UPS itu kepanjangannya Uninterruptible Power Supply. Artinya untuk menjaga agar kualitas listrik tetap bagus, tetap tersambung gitu ya, walaupun ada mati lampu dan sebagainya. Termasuk untuk memperbaiki kualitas power. Kita punya kapasitas dari 450 watt sampai dengan 3 megawatt, tergantung sama kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kita punya yang single unit maupun modular system. Selain UPS, kita punya AC presisi. AC presisi ini adalah biasa disebut di pasaran namanya Precision Aircon atau CRAC, Computer Room Air Conditioner. Ini digunakan untuk mendinginkan ruang data center. Selanjutnya kita punya rack system buat naro rak, buat naro server, buat naro perangkat IT. Kita juga punya micro data center yang di dalam sebuah rak itu sudah lengkap semua perangkat infrastruktur data center, ada softwarenya, ada UPS-nya, ada coolingnya, sudah lengkap termasuk ada monitoring sistemnya. Kemudian juga kita punya sistem monitoring. Sistem monitoring itu adalah kita untuk data center hari ini. Kita akan ke sistem monitoring ini, DCIM ini, jadi saya nggak terlalu banyak menjelaskan apa itu fungsinya dan bagaimana. Kemudian baru tahun ini kita juga produk yang namanya FreeVive Modular Data Center, yaitu data center yang dalam satu kontainer itu sudah lengkap dalamnya. Sudah lengkap dengan rack server, dengan UPS-nya, dengan AC-nya, termasuk pemadam kebakaran dan semua perangkatnya. Satu lagi yang menjadi kebanggaan saya sebagai karyawan Schneider adalah kita punya call center 15.055, di mana call center ini adalah tim yang paling powerful di divisi kita. Dia punya koneksi ke semua business unit. Dia punya koneksi ke engineer, ke sales, ke purchasing, ke delivery gitu ya, untuk mengetahui semua produk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian selama ini punya UPS, punya AC, kalau misalnya telepon harus telepon ke kantor, atau telepon ke orang, atau telepon ke sales, di Schneider enggak. Telepon semua services kita di-handle sama principal, sama Schneider. Dan 15.055 ini sistemnya ticketing. Jadi Bapak Ibu tidak harus khawatir, tiba-tiba sekarang komplain, besok sudah lupa lagi. Karena tim kita punya KPI buat menyelesaikan semua tiket yang masuk. Untuk pembangunan sebuah data center, kita punya end-to-end solution. Karena Schneider mempunyai banyak produk. Dari mulai trafo, kemudian kita punya MV dan LV, kita punya UPS, kita punya sensor, power meter gitu ya. Kita juga punya busway buat kabel. Kemudian kita juga punya sistem software seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Kita punya rack system, kita punya containment system, kita punya precision cooling, kita punya chiller, PSD. Bukan hanya produk, tapi kita juga punya
sumber daya manusia yang cukup, dari mulai planning, seperti saya sebagai solution engineer, kemudian juga kita punya project manager dalam proses project, kita punya field service engineer untuk instalasi, untuk startup, untuk maintenance, dan kita juga ada retire untuk survei apakah Bapak Ibu data centernya sudah oke atau enggak. Ketika sampai di level retire, kita lihat juga kalau misalnya ada penambahan, ada planning selanjutnya, balik lagi kita punya solution engineer lagi dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi benar-benar kebutuhan Bapak Ibu untuk sebuah data center lengkap, baik dari produknya maupun solution arsiteknya. Setelah kita ketahui tadi seperti apa Schneider, produknya apa aja, baru kita masuk ke materinya. Soal DCIM, soal sistem monitoring. Kita akan masuk ke DCIM 3.0 atau di Schneider kita sebut sebagai EcoStruxure IT. Sebenarnya apa sih itu DCIM atau Data Center Infrastructure Management? Menurut Gartner, Data Center Infrastructure Management adalah alat yang digunakan untuk memonitor, mengukur, dan memanage resource sama energi konsumsi untuk perangkat IT maupun facility equipment. Di DCIM sendiri, di Schneider, kita mengenal dengan sebutan EcoStruxure IT. EcoStruxure IT adalah bagian software dari Schneider yang digunakan untuk sebagai IoT enablement. Ini adalah software yang digunakan untuk memonitor untuk rumah, building, data center, maupun infrastruktur dan industri. EcoStruxure IT sendiri adalah bagian dari 6 ekosistem EcoStruxure yang ada di Schneider, yaitu EcoStruxure Building, EcoStruxure Power, EcoStruxure IT, EcoStruxure Mesin, EcoStruxure Plant, dan EcoStruxure Grid. Dalam ekosistem EcoStruxure, ada 3 layer di dalamnya. Ada Connected Device, ada Edge Control, dan ada Apps and Analytics and Service. Yang kita support untuk EcoStruxure itu ada 4 segmen, yaitu untuk building, untuk data center, untuk industri, dan untuk infrastruktur. Dan semua ini bisa dijalankan dengan on-premise maupun cloud. Di dalam EcoStruxure sistem arsitektur, yang paling bawah adalah seperti yang saya bilang tadi, adalah Connected Product. Nah, Connected Product itu adalah semua perangkat data center, semua perangkat sistem, semua perangkat rumah yang bisa dikoneksikan menggunakan sistem smart system. Dan dia memiliki sistem komunikasi baik Modbus maupun TCP/IP. Tentunya di Schneider kita semua sudah memiliki sistem itu. Sistem monitoring kita sudah bisa menggunakan komunikasi, AC presisi kita, chiller kita, kemudian sistem building management yang kita miliki, breaker, panel, semua sudah menjadi sebuah connected product. Di level kedua itu ada namanya Facility Operation atau Edge Control. Kita punya data center expert untuk on-premise, kita punya IT expert yang cloud, kita punya power monitoring expert buat monitor power, kita punya building operation untuk monitor sistem building, lift, pintu dan sebagainya. Kita juga punya power SCADA operation buat di pabrik. Ya. Kemudian di level berikutnya kita punya operation analytic. Jadi kalau di data center sendiri kita nggak pernah tahu nih berapa besar daya kita, kemudian juga PUI yang ada berapa. Kalau saya misalnya saya mau masang satu perangkat ini harus taruh di mana. Kemudian kapan saya harus pasang AC yang baru. Harusnya orang-orang yang data center yang mengerti itu. Makanya kita punya software juga sebagai analitik. Di dalamnya ada asset management, ada capacity planning, ada change management, ada tenant portal dan sebagainya. Selanjutnya, kalau misalnya itu nggak cukup dengan ini kita yang ada, dengan software kita yang ada, Schneider juga punya Schneider Electric Developer. Jadi kalau customer butuh punya tool sendiri gitu ya, pengen digabungin sama software kita, itu bisa kita punya. Atau sebaliknya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya perangkat yang lain, pengen dimasukkan ke dashboard punya kita, itu juga memungkinkan. Sesuai judul dari materi ini tadi adalah DCIM 3.0. Terus apa sih bedanya DCIM 1.0, DCIM 2.0 sama DCIM 3.0? Karena semakin saat ini data center infrastruktur manajemen itu semakin kompleks, semakin susah. Pada saat DCIM 1.0 itu software manajemen di sebuah data center hanya ada UPS 1, AC-nya standar, sudah. Jadi yang penting tahu UPS-nya nyala atau enggak, kapan baterainya hidup. Hanya itu aja monitoring sistemnya. Yang kedua, sudah mulai lebih kompleks. Mulai berada data center, sudah mulai berjalannya cloud system, kemudian data center ada yang besar-besar, kemudian sudah mulai lihat seberapa efisien data centernya, seberapa efisien powernya, seberapa efisien coolingnya di sebuah data center, gitu ya. Nah, yang 3.0 semakin kompleks lagi. Dengan adanya pandemik ya,
dengan adanya remote work gitu ya, data center tidak lagi menjadi individual data center ataupun cloud data center saja, tapi mendorong untuk hybrid data center. Oleh sebab itulah butuh sistem monitoring yang bisa menjangkau baik edge, regular data center, maupun cloud data center. Bisa berjalan di on-premise maupun bisa berjalan di cloud. Itulah DCIM 3.0. Tren yang mendrive perkembangan DCIM strategi ada 3. Cybersecurity adalah menempati urutan pertama yang menjadi alasan customer untuk melakukan bisnis. Yang kedua ada resilience, gitu ya. 62% IT outage itu bisa menjadi bagian dari infrastruktur failure. Poin ketiga adalah sustainability. 99% dari CEO setuju bahwa sustainability adalah kritikal untuk kesuksesan sebuah bisnis. Dengan adanya hybrid IT, dengan data center yang ada di mana aja gitu ya, bukan hanya di lokal maupun di cloud, maka kita harus mendukung adanya DCIM 3.0. Terus bagaimana sih kita bikin menunjang DCIM 3.0 ini? Ada di jawabannya di slide berikutnya. Bagaimana sih ekosektor IT bisa menyelesaikan masalah dari 3 tadi? Bagaimana supaya bisa data center menjadi resilient, secure, dan sustainability? Ekosektor IT memiliki 3 produk. Yang pertama adalah manajemen and monitoring product. Yang kedua kita punya planning dan modeling product. Yang ketiga kita punya custom solution dan integration product. Ketiga produk ini menjamin bahwa sistem kita dapat memonitor, memanage, bikin planning, bikin modeling dari yang hanya satu rak saja di edge sampai dengan hyper data center. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itulah 3.0 yang kita bisa lakukan. Produk yang ketiga adalah custom solution and integration. Jadi kalau Bapak Ibu customer yang membutuhkan custom dashboard, itu kita punya resource untuk melakukan custom dashboard. Baik memasukkan software kita ke dashboard yang Bapak miliki, atau memasukkan software yang Bapak miliki ke dashboard kita, atau membuat dashboard yang baru. Itu kita punya resource-nya. Produk yang pertama adalah PowerShot Network Shutdown di monitoring and management. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya ini lebih ke edge, di mana hanya ada UPS dalam sebuah sistem gitu ya. Jadi fungsi dari PowerShot itu untuk memastikan bahwa servernya bisa di shutdown secara graceful, apapun operating sistemnya, mau hyperconverged, Linux maupun Windows. Kemudian juga meminimalis adanya downtime karena bisa ketahuan tuh kira-kira kapan matinya, berapa lama matinya, berapa lama pick up time dari UPS-nya. Kemudian juga dedicated hardware gitu ya, tidak butuh lagi dedicated hardware buat si perangkatnya karena nempel di UPS-nya, cukup software aja. Kemudian juga bisa redundant dengan UPS. Kemudian juga bisa integrated dengan hyperconverged product. Produk kedua dari monitoring and management yaitu NetBots atau Environment Monitoring System. NetBots itu terdiri dari rack mount atau wall mount appliance ya, perangkat. Itu termasuk sensor-sensornya yang didesain secara luas untuk mengintegrasikan sistem monitoring, sistem surveillance, sistem access control untuk perangkat-perangkat yang sensitif. Fungsi yang pertama adalah untuk monitor temperatur dan kelembapan udara supaya tidak terjadi mati, bebannya mati, servernya mati gitu ya, atau IT-nya mati karena overheat gitu ya, atau terlalu lembab. Yang kedua adalah sensor untuk mencegah terjadinya kebocoran air. Jadi ada sensor air di sana, itu juga untuk mencegah terjadinya kebakaran, short circuit, down dan sebagainya. Yang ketiga juga ada access control, ada sensor juga buat pintu, kapan pintu terbuka, kapan pintu tertutup gitu ya. Bisa ketahuan nih kalau misalnya ada problem siapa yang masuk, jam berapa dan ngapain gitu ya. Kemudian juga ada surveillance and recording juga, sehingga bisa ketahuan nih kalau misalnya tiba-tiba ada alarm kebakar, asap gitu ya, bisa ketahuan nih asapnya dari mana. Kalau misalnya ada alarm pintu terbuka, siapa yang dilihatnya, bisa kita record. Dan yang ketiga adalah untuk si sistem ini itu sudah sangat seamless dengan Datastar Expert, dengan software punya Schneider IT Expert ya, sehingga tidak perlu lagi software tambahan ketika dikojoinkan antara IMS-nya Schneider dengan monitoring sistemnya si Schneider, DCIM Schneider. Ini adalah detail semua produk dari NetBots.
Yang pertama kita memiliki 3 appliance. Yang pertama adalah yang rack mount. Untuk rack mount kita punya rack monitor 750, kita punya rack monitor 250, kemudian kita punya yang wall mount yaitu wall monitor 755. Selain appliance, kita juga punya pods. Ya, pods itu buat menambahkan jumlah sensornya. Kita punya kamera pod 165 buat meng-capture gambar. Kita juga punya sensor pod wall 155 dan kita punya sensor pod rack 150. Sensor pod rack 150 ini fungsinya untuk menambahkan jumlah sensornya. Selanjutnya kita punya rack akses. Nah, si netpod ini selain untuk memonitor sistem environment, dia juga sebagai bisa untuk rack akses. Jadi nanti si racknya itu bisa dibuka menggunakan RFID card. Nah, itu bisa menggunakan netbox ini. Dan yang terakhir adalah sensor-sensornya. Dari mulai sensor temperatur, sensor kebocoran air, kemudian sensor getaran, asap, ada beacon, sama pintu, dan juga ada buat third party pintu ya. Kalau pintunya bukan rak pintu Schneider, pakai apa aja bisa digunakan sistem ini. Ini adalah gambaran bagaimana netbox diinstal. Dan fungsinya kalau dilihat dari sini, fungsi netbox itu adalah sebagai interface dari analog information, suhu, air, asap, menjadi digital information. Jadi merubah dari temperatur, dari kepekatan asap itu merubah menjadi digital. Kemudian dibikin IP, kemudian bisa dimonitor menggunakan network. Kira-kira seperti itu. Semua sensornya masuk ke netbox, dari netbox baru masuk ke jaringan komputer. Produk ketiga dari monitoring and management adalah data center expert atau IT expert. Nah, apa bedanya? Yang pertama saya ngomongin data center expert dulu. Data center expert ini adalah real time monitoring, ya, tercentralized. Jadi dia menggabungkan semua perangkat-perangkat tadi termasuk IMS ke dalam satu dashboard, gitu ya. Fungsi utamanya buat apa sih? Yang pertama untuk monitoring sama alarm. Jadi kita bisa bikin alarm di display kita. Kemudian kita juga bisa mass configuration. Jadi kalau misalnya punya banyak netbox atau punya banyak UPS untuk ngatur parameternya, itu bisa dalam satu dashboard aja. Yang ketiga untuk mengintegrate data storage. Jadi data-data informasi semua dalam satu data sistem aja, jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi UPS kalau harusnya kan UPS punya data sendiri, AC punya sendiri, AMS punya data sendiri. Nah, itu dalam satu datanya dalam satu sistem aja. Kemudian untuk physical monitoringnya tadi, kalau misalnya ada 10 netbot, ada 10 IMS, cukup satu dashboard aja. Jadi nggak perlu buka IP satu-satu. Yang tentunya yang terakhir adalah private network. Jadi dalam jaringan yang terprivate jadi satu. Itu yang kelebihan-kelebihan dari data center expert. Ada 4 hal yang menjadi key feature dari data center expert. Yang pertama adalah simplify management. Jadi sistem softwarenya itu sangat gampang sekali untuk menggabungkan semua sistem perangkat data center infrastruktur dalam satu dashboard saja. Yang kedua adalah immediate visibility. Jadi kapan aja customer pengen lihat, aktualnya bisa kelihatan. Jadi nggak perlu datang ke ruang data center lagi ngeliat, bikin catatan lagi gitu ya. Kemudian kalau misalnya ditanya sih bosnya, kita total power kita masih sisa berapa? Tinggal lihat dari displaynya gitu ya. Yang ketiga adalah event notification. Jadi ada alarm apapun juga yang muncul, ada air di sana, UPS-nya mati listrik lah, AC-nya panas, itu langsung ada alarmnya. Sehingga tim IT bisa buru-buru datang ke lokasi ya untuk mencegah adanya down sistemnya, terjadi kebakaran dan sebagainya gitu ya. Dan yang keempat adalah extensive multi vendor. Nah, nggak usah khawatir pakai software ini. Kalau misalnya saya punya perangkat brand lain, saya bisa monitor nggak sih software ini multi vendor. Jadi bisa brand apa aja masuk selama ada library di software kita. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, gampang. Tinggal diinfokan saja library number-nya, nanti kan kita bikinkan. Yang keempat adalah extensive multi vendor, sehingga software kita itu bisa menghandle brand merek apapun juga. Jadi Bapak Ibu sekalian punya infrastruktur produk yang brandnya macam-macam, nggak perlu khawatir. Kita bisa monitor menggunakan software punya kita ini. Selain data center expert, kita punya IT expert. Nah, data center expert itu biasanya digunakan buat data center yang besar karena ada appliance-nya. Nah, kalau bagaimana kalau cuma punya 1 rak, 2 rak, tidak mau beli software yang lebih mahal, gitu ya. Cukup menggunakan EcoStruxure IT expert. Jadi ini sistemnya cloud. Apa kelebihannya? Yang pertama adalah centralized monitoring. Jadi semua kalau Bapak punya perangkat banyak di beberapa daerah, itu bisa dimonitor dari pusat. 1. Yang kedua adalah vendor agnostik. Bisa memonitor brand apa aja. Jadi tidak terikat pada brand.
Yang ketiga adalah device management dan assessment. Jadi bisa ketahuan nih, baterai saya sekarang UPS-nya berapa banyak, barangnya apa aja. Kemudian bisa assessment, kira-kira barang saya ini dibandingkan barang yang lain dengan tipe yang sama, itu di level berapa? Baterainya kira-kira kapan saya harus matinya? Seperti itu. Poin keempat, software ini bisa diakses dari mana aja tanpa membutuhkan VPN. Cukup menggunakan aplikasi dari handphone, tinggal download aja atau menggunakan web browser. Gitu ya, jadi bisa pakai laptop, pakai tablet, pakai handphone. Dan karena ini cloud, Schneider menjamin dan memaintain terus sistem security yang kita miliki. Ini adalah detail informasi kelebihan dari IT Expert. Yang pertama adalah instant visibility, jadi bisa dilihat kapan aja, hampir sama seperti data center Expert tadi, hanya ini dari cloud system. Yang kedua adalah bisa benchmarking, jadi bisa ketahuan, saya bisa bandingin UPS saya dengan UPS orang lain dengan tipe yang sama itu seperti apa kualitasnya. Poin ketiga adalah assessment, kita bisa mengoptimalkan device maintenance, kemudian juga kita bisa melakukan device security assessment, kita bisa ngecek seberapa aman device kita terhadap serangan security network gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan device configuration dan firmware. Jadi bisa dari jauh kita bisa upgrade firmware-nya, si software kita, si perangkat sistem monitoring di perangkat kita. Kemudian juga bisa melakukan smart alarming ya. Jadi bisa melakukan alarm, kemudian juga bisa melakukan troubleshooting-nya apa gitu ya. Yang terakhir adalah kita bisa customize dashboard-nya sehingga kita bisa menentukan mana informasi yang penting buat kita. Ini adalah bagaimana IT Expert atau ecosystem IT diimplementasikan. Jadi kalau yang tadi itu private data center expert, ini menggunakan cloud. Jadi semua informasi di perangkat kita di lokal itu akan masuk ke satu perangkat dulu namanya gateway. Nah, gateway ini bisa di-download secara gratis, bisa diinstal, kemudian setelah itu lewat firewall, kemudian bisa dimonitor sama kita di mana saja dengan menggunakan aplikasi di handphone ataupun juga bisa menggunakan aplikasi ecosystem IT Expert di laptop, ecosystem IT Advisor di laptop, juga bisa menggunakan web browser saja. Jadi ini adalah perbedaan dari IT Expert dan Data Center Expert. Yang pertama, dua-duanya bisa monitor secara centralized ya, bisa pakai merek apa aja, mau UPS, PDU, dan sebagainya. Yang kedua, kalau untuk fault alarm, dua-duanya tentunya bisa ya, cuman beda sistem komunikasinya aja. Yang ketiga, vendor akustik juga sama, jadi vendor apa juga bisa dimonitor. Yang ketiga adalah graphical trending, tentunya semua dua-duanya juga bisa bikin trending, bisa bikin data, bisa bikin report gitu ya. Yang berbeda 4 hal. Yang pertama, Redfish support ya, kalau yang data center expert tidak support. Kemudian juga ada mobile application-nya karena dia cloud, jadi tinggal dikonekin aja. Kemudian juga ada kemampuan assessment sama report karena dia bisa melihat perangkat lain di negara lain, tipe yang lain gitu ya. Kalau yang data center expert kan on-premise, hanya cuma punya lihat dia sendiri. Yang ketiga ada partner portalnya. Nah, kalau yang data center expert karena dia lokal, dia tidak memiliki partner portal tersebut. Setelah tadi kita membahas produk di monitoring manajemen, kita akan membahas produk yang kedua, yaitu planning dan modeling. Di planning dan modeling itu kita punya produk yaitu IT Advisor. IT Advisor itu apa sih? IT Advisor itu adalah sebuah produk yang digunakan untuk sistem monitoring yang lebih kompleks. Jadi kita bisa lihat tampilan secara 3 dimensi, secara keseluruhan data center yang kita miliki. Dan fungsinya bukan hanya sebagai monitoring, tapi bisa sebagai analytic juga. Jadi ya, secara keseluruhan bisa kelihatan suhunya, daerah mana rak yang bagus, daerah mana rak yang jelek suhunya. Kemudian kita bisa lihat juga rak ini bisa tambahkan coolingnya atau enggak sih, rak ini powernya berapa sih. Nah itu secara 3 dimensi tinggal klik-klik aja. 5 hal yang bisa menjelaskan software ini secara singkat. Yang pertama adalah dia digunakan sebagai analitik ya, berdasarkan dari isi inputnya, dia bandingkan sama sistemnya, lihat dari setahun ke tahun, dia bisa analitik. Kira-kira saya harus ganti AC kapan sih? Saya kira-kira harus ganti UPS kapan sih? Gitu ya. Yang kedua, dia fungsi sebagai mengoptimalkan temperatur sama aset ya, sehingga bisa tahu nih daerah mana yang panas, daerah mana yang dingin. Jangan-jangan kita nggak kurangan AC sebenarnya. Jangan-jangan posisinya aja yang salah gitu ya. Yang ketiga, kita juga bisa mengurangi power konsumsi ya, jadi kemampuan pembayaran listriknya jadi lebih murah gitu ya, karena semua sistem kita bikin seefisien mungkin. Jadi nggak ada yang power terlalu dingin gitu arahnya,
atau terlalu panas daerahnya, jadi bisa sesuai sama kebutuhan yang lebih efisien. Tentunya hal tadi menyebabkan secara operasional akan lebih efisien. Kita nggak perlu tambahin orang buat ngukur ke perangkat satu persatu setiap saat. Kita nggak perlu bingung kalau misalnya ada perangkat baru, saya bingung mau taruh di mana sih perangkatnya. Saya nggak perlu bingung ketika nanti saya nambahin perangkat ini akan jatuh atau enggak MCB-nya, akan rubuh enggak perangkatnya, karena yang dimonitor bukan hanya tegangannya aja, tapi jumlah U-nya cukup atau enggak, beratnya cukup atau enggak, suhunya cukup atau enggak. Yang ketiga adalah tentunya karena hal tersebut sudah terkontrol jadi satu, akan meminimalisir terjadinya downtime. 4 fitur dari IT Advisor. Yang pertama adalah asset management, ya, untuk mengukur secara akurat data dan perangkat yang kita punya. Yang kedua adalah capacity management. Jadi kita bisa mengoptimalisasi dan bisa memplanning gitu ya perangkat kita yang akan selanjutnya. Yang ketiga adalah risk planning, supaya kita bisa analisa. Kalau misalnya saya sistem ini mati, kira-kira akan seperti apa sistemnya? Kalau misalnya saya tambahkan ini AC-nya, kira-kira akan seperti apa tambahnya? Yang ketiga adalah change management. Ya, change management itu kita bisa ngelihat workflow-nya. Jadi kalau misalnya saya ada menambahkan server, saya bisa bikin secara sistem. Ya, sistem ini kan otomatis bertambah di sisi software punya kita. Jadi secara otomatis akan membuat PO-nya, akan membuat berita acara dan sebagainya dalam satu sistem tersebut. Ini adalah produk terakhir yang kita miliki selain dari monitoring and management dan planning and analytics. Yang terakhir adalah custom solution and integration. Produknya adalah custom solution and integration. Solusi ini atau produk ini banyaknya digunakan buat enterprise data center atau colocation service, ya, yang menggunakan data center yang besar atau perangkat yang besar, gitu ya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di custom solution ini? Yang pertama adalah misalnya customer-nya butuh report secara otomatis, atau customer-nya butuh custom dashboard, pengen punya dashboard sendiri, ya nggak standar gitu ya. Kemudian juga mau mengintegrasikan software yang dia miliki dengan software yang kita miliki. Yang ketiga punya fitur tambahan, misalnya dihubungkan dengan manajemen tamu gitu misalnya, atau juga bisa digabungkan dengan order management gitu, itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga misalnya juga untuk memigrasi data, ya, data-data dari perangkat lain ke software punya kita, atau sebaliknya kalau misalnya juga untuk juga membaca perangkat-perangkat brand lain misalnya yang tidak ada datanya di kita, itu yang bikin data informasinya itu adalah tim kita yang ini, custom solution ini. Yang terakhir, tim kita bisa melakukan remote atau onsite buat development produk tersebut. Ini adalah contoh dashboard yang sudah kita buat dengan custom warna yang berbeda, typical chart yang berbeda, informasi yang ditampilkan yang berbeda. Nah, ini juga contoh kalau misalnya data centernya nggak ada banyak. Jadi ada misalnya di Surabaya ada, di Bali ada, di Jakarta ada. Kita bisa tampilkan juga satu dashboard aja. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ini slide saya yang terakhir sebagai rangkuman dari yang saya sampaikan. Kita memiliki 3 produk di level DCIM, 3 level. Yang pertama level di connected product, kita punya sistem IMS, monitoring system, kita punya UPS, AC dan sebagainya. Kemudian di level kedua kita punya monitoring and management product, memonitor semua produk kita dalam satu dashboard. Yang ketiga kita punya product analytics dan operation, untuk memonitor sistem perangkatnya secara detail, secara informasi, dan memberikan acuan seperti apa sistem data center bekerja. Di level ketiga kita punya produk analitik dan planning untuk bisa memanage sistemnya, merencanakan perangkatnya, menganalisa seperti apa sistem kita bekerja. Dan yang terakhir kita juga bisa melakukan custom solution dan integration produk yang dari brand lain yang kita masuk ke kita, ataupun misalnya produk kita ingin diintegrasikan, dibikin dashboard yang baru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Schneider Electric.